Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Channel. Kawan-kawanku, terima kasih sudah berkenan berkunjung mampir di rumah saya ini. Rumah yang ala kadarnya, yang ya masih jauh dari mantap jiwa. Nah, kali ini saya masih berburu hikmah. Belajar pembelajaran dari mana saja. Saya coba mengambil hikmah-hikmah kehidupan dari guru-guru kehidupan, entah itu guru kehidupan online, offline, atau dari manapun, dari kecil muda. Saya coba ambil hikmah pembelajaran supaya saya ini tetap semangat untuk bergerak. Karena teman-teman, dengan beban kehidupan, kadang-kadang ini bukan saya bergerak, tapi malah bingung, malah ruwet, malah nggak tahu jalan mau kemana. Ujung-ujungnya lah malah mandek. Jadi dari pembelajaran orang-orang lain saya jadi semangat, saya dapat pembelajaran, oh iya, saya bersyukur. Ternyata ada loh orang yang seperti ini, yang lebih sulit, lebih susah, dan macam-macam. Dan kali ini saya membaca dari website ya, bagaimana kehidupan Korea Selatan. Teman-teman kalau ngomongin Korea Selatan pasti glamor, mewah, negara maju, cakep-cakep, cantik-cantik, keren-keren, pokoknya seakan-akan nggak ada celah gitu teman-teman. Tapi nyatanya, realita nyata, ini saya baca pagi ini berita 7 Desember 2023, sekarang tanggal 10, berarti beritanya sudah 3 harian ya. Ternyata ada problem di negara itu juga teman-teman, yang saya lihat di dunia Netflix ya. Kalau nonton teman-teman pencinta suka nonton di Netflix, di film-film Korea yang begitu wow gitu kan, dengan kemajuan teknologinya segala macamnya, yang pasti di benak kita mereka luar biasa. Bahkan majority banyak orang-orang yang pengen belajar bahasa Korea, pengen Korea, bahkan kalau bisa mendapatkan pasangan Korea, karena saking magiciannya mempengaruhi pola pikir kita bahwa Korea tuh keren, dahsyat gitu kan. Udah cakep, ganteng, maju, kaya, sukses gitu. Ayo kita baca hikmahnya apa. Nah ini teman-teman, jumbul nggak? Kaget nggak baca ini? Banyak anak muda Korea Selatan hidup miskin. Apa penyebabnya? Lah, kok bisa negara sekelas Korea Selatan yang di dalam benak saya itu negaranya maju, sukses, kaya, cakep, cantik, tapi ternyata ini banyak anak muda pemberitaannya. Survei membuktikan sekitar separuh anak muda Korea Selatan hidup dalam kemiskinan. Hal ini diungkap oleh pemerintah Metropolitan Seoul dan Institute pada Rabu 8 Desember 2003. Jadi ini berita masih sangat-sangat up to date teman-teman. Negara sekelas Korea Selatan yang begitu nampak luar biasa indah, nampak luar biasa keren di layar film drama Korea, kok ada data, ini data loh, karena ini pemerintah metropolitan, pemerintah langsung dari pemerintah, data pemerintah menyatakan separuh anak mudanya dalam kondisi miskin. Ya miskinnya mungkin beda ya dengan Indonesia gitu. Tapi kalau mereka udah mengumumkan, berarti yang namanya miskin pasti under standar kehidupannya di Korea gitu. Ya, bisa jadi mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan, nggak well educated gitu ya. Itu bisa jadi standar mereka. Standar miskin ya kita bayangkan Indonesia beda pastinya gitu. Tapi kalau pemerintah sudah mengatakan bahwa separuh dari anak muda Korea ternyata miskin, wah kok bisa ya teman-teman. Kira-kira apa penyebab kemiskinan yang dialami para pemuda ini? Lalu akankah hal ini ada kaitannya dengan penurunan angka kelahiran dengan gizi yang akhirnya ini santer dibahas? Udah miskin ternyata banyak orang nggak mau punya anak. Ngeri toh. Banyak orang nggak mau punya anak di Korea Selatan. Lah kok hidup miskin, penyebabnya apa?
Oh, tingginya angka kemiskinan di kalangan generasi muda dapat dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran secara konsisten. Nah itu loh, pengangguran secara konsisten. Kok bisa ya pengangguran istiqomah gitu. Ini bahasa seru juga. Istiqomah jadi pengangguran. Teman-teman, jadi pengangguran istiqomah. Konsisten dan istiqomah jadi pengangguran anak mudanya. Kok bisa? Padahal sekelas Korea Selatan yang negaranya teknologinya udah luar biasa cerdas dibandingkan bangsa kita, teman-teman. Negara kita, negara maju, setengah anak mudanya pengangguran. Kurang apa coba di negara mereka ya? Oke, jika tingkat pengangguran terus berlanjut, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah generasi muda not education, tidak berpendidikan, tidak memiliki pekerjaan atau training. Oh, 218.000 warga Korea Selatan usia 15 hingga 29 belum bekerja selama lebih dari 3 tahun pada Mei 2023. 218.000, teman-teman. Bahkan 80.000 orang di antaranya menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah tanpa mencari pekerjaan atau pelatihan dan pendidikan untuk mendapatkan peluang kerja. Hal ini rupanya tidak terjadi tanpa alasan loh. Ngeri kan? Ya, masih disokong orang tua. Ini survei lain dilakukan oleh, ini ada survei lain bahwa 57,5% orang berusia 19 hingga 34 tahun tinggal bersama orang tua mereka. Sebanyak 67,7% mengatakan mereka tidak berencana meninggalkan rumah orang tuanya. Setidaknya ada 56,6% kompak berdasarkan karena ketidakstabilan ekonomi. Nah, kalau pengangguran terus terjadi, katanya, maka untuk mandiri orang tua mereka akan terus menerima dukungan dari orang tua mereka. Ujung-ujungnya para orang tua juga akan makin sulit untuk menabung untuk pensiun. Nah, bayangkan sekelas negara Korea Selatan ternyata separuhnya anak mudanya tidak punya pekerjaan. Pembelajaran di sini, teman-teman, kita dimanapun, mau negaranya maju, mau negaranya miskin, mau negaranya bagaimana, bisa terjadi. Nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Crazy nggak? So, bersyukurlah kita ini, teman-teman, di Indonesia. Mau kerja apapun bisa, cuman mentalnya yang harus dikuatkan. Jangan hanya bekerja itu dengan cara mencari pekerjaan. Indonesia sendiri, teman-teman, saya sempat berbicara di depan anak-anak SMP Yasporbi. Waktu itu saya jadi pembicara gitu ya. Saat ini kan saya ini jadi seorang pedagang dan juga belajar bisnis gitu. Bahwa Indonesia itu masih sangat sedikit penyedia pekerjaan, atau wirausaha atau pengusaha Indonesia ini baru sekitar 9 jutaan, 10 juta orang. Sedangkan yang dilayani, yang membutuhkan pekerjaan itu sekitar 200, total penduduk Indonesia itu kan 270-300 juta ya, belum sampai 300 juta. Mungkin 200 lah kurang lebih kasarnya gitu. Saya juga pakai data real. Bayangkan 200 juta yang menyediakan pekerjaan sekitar 9 jutaan. Atau malah under di situ. Jadi masih sangat banyak yang membutuhkan pekerjaan Indonesia. Kalau negara Korea yang majunya luar biasa saja begitu, maka bagaimana dengan Indonesia yang jumlah penduduknya luar biasa banyak dan penyedia lapangan pekerjaan juga sedikit, yang terserap di pemerintahan berapa paling. Belum lagi kalau ngomongin yang sebagai penyedia pekerjaan itu cuma sekitar 9 juta, under 15 juta. Sedangkan yang membutuhkan pekerjaan, kalau misalkan penduduk Indonesia 250 juta, bahkan sekarang udah 270-an juta, masa aktifnya bisa jadi 50 juta orang misalkan anak muda. Nah, crazy nggak? Masih sangat-sangat jauh. 9 juta mengelayani misalkan 50 juta orang.
Misalkan satu kantor aja berapa orang, misalkan 100, 200 gitu. Berapa banyak yang masih jadi pengangguran. Nah, solusinya apa teman-teman? Solusinya apa nih bagi teman-teman yang anak-anak muda yang nah, Indonesia kreatif, dunia kreatif ini bisa jadi solusi dengan teknologi terkini ya, bisa jadi kayak gini, bikin konten-konten kalau kayak saya ini teman-teman sebagai penjual, pebisnis gitu ya. Kayak saya memerlukan loh konten-konten kreatif dari teman-teman misalkan dengan harga yang masih masuk ke akal karena kita juga masih belajar, belum mampu memiliki budget konten yang tinggi ya, bisa kan bikin konten yang oke, minimal yang murah 100, 200, 500 ke bawah ya, insya Allah kita masih bisa. Tapi kalau udah jutaan ya tentu kita sebagai UMKM kecil yang masih belajar pun juga belum mampu. Jadi teman-teman kreatif bisa kok, daripada nonton YouTube cuman buat mainan, belajar konten teman-teman. Kalau contohnya kayak gitu, kayak saya aja sebenarnya setiap hari itu butuh konten untuk Instagram, untuk YouTube saya, untuk TikTok kayak gitu. Nah misalkan rata-rata misalkan satu konten berapa lah, misalkan kalau saya ceban lah 10.000 misalkan, 10.000 kalau sebulan ya 300.000 ya, konten-konten pendek cuma 30 detik misalkan kayak gitu lah. Jadi kalau teman-teman mau kreatif, nah baru nanti pada saat teman-teman udah jago, udah keren, bisa dengan harga tinggi. Apalagi misalkan teman-teman bikin konten yang bagus, yang menarik, sedang pada saat saya pakai bisa menghasilkan berlipat-lipat. Saya bayar lebih, berani nggak? Pastinya. Misalkan benar-benar sampai udah ngerti banget konten yang begini ini pasti bisa menjadi daya tarik pembeli untuk datang. Misalkan nih, sudah terukur nih. Pokoknya kalau saya membuat konten seperti ini sampai bisa menghasilkan 10 juta, 5 juta itu dalam sebulan misalkan, atau dalam sehari. Nah kalau misalkan sehari saya bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta, terus saya bayar konten 1 juta, berani nggak? Berani. Iya. Nah jadi teman-teman sama-sama belajar, peluang itu ada. Nah yang saya sangat-sangat dorong teman-teman, yang saya ajak, saya sendiri juga masih belajar detik ini, ayo kita memiliki mental entrepreneur. Entrepreneur saat ini dengan dunia digital, dengan dunia sudah go global, dimanapun teman-teman bisa berkarya teman-teman. Ingat, Indonesia 270 juta lebih penduduknya, dan yang jadi penyedia pekerjaan kalau teman-teman hanya mencari kerja, melamar pekerjaan, itu cuma sekitar 9 jutaan. Sangat sedikit lapangan pekerjaan yang bisa mengcover untuk teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua. Jadi solusi terbaik adalah gayanya, contohnya Rasulullah, Nabi kita sebagai penganut yang terbaik, anutan kita ya, role model kita. Jadi apa? Jadilah pedagang, jadilah entrepreneur. Nah, tinggal pedagang ini konsepnya dirubah. Bukan cuman dagang yang ada di warung-warung, di pasar-pasar, ataupun pokoknya kalau pedagang itu buka kios. Tidak cuma itu teman-teman. Kita lompat lebih jauh lagi, kita jadi konten kreator misalkan, konten kreator video, kreator foto, kreator film pendek, kreator musik, kreator reviewer, kreator traveling, kreator ngomongin masalah desa kita. Kalau teman-teman sering mantau di di YouTuber Kenong Rejo, for example gitu, bahwa suatu daerah pada saat bisa bertumbuh konten bareng jadi source money. Bayangin mereka yang tinggal di kampung bisa menghasilkan 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta, bahkan lebih. Bahkan ada puluhan juta dari konten-konten mereka gitu. Itu kan crazy. Dan ini terobosan yang saya bilang luar biasa. Nah, tapi itu semua untuk menjadi ke situ butuh proses teman-teman. Saya sendiri bikin konten YouTube ini juga masih belajar. Saya menghasilkan dalam sebulan berapa? 100.000 teman-teman. 100.000 rupiah. Tetapi karena memang ini bukan source money utama saya gitu, nawa itu saya dalam proses belajar, ya saya istiqomahin aja, saya istiqomahin, dan ternyata dari situ ada loh hasil-hasilnya. Contohnya saya mendorong penjualan saya dikenal orang 1-2, bahkan saya juga terkaget-kaget kok bisa ya dengan konten saya ngawur, konten saya yang dibilang isinya masih nggak jelas, terus nggak terkonsep, kok bisa ada mendapatkan follower yang detik ini bisa mencapai hampir 5.000 orang. Saya dulu membayangkan mendapatkan 1.000 subscriber aja itu kayaknya impossible teman-teman. Tapi bersyukur
today, detik ini membuktikan bahwasanya karena konsisten, karena ya coba saya apa adanya, ada kok hasilnya. Ada teman-teman, ada kok hasilnya. Saya sudah gajian sekali teman-teman. Itu pun walaupun pendapatan dalam setahun gitu ya. Karena saya benar-benar belajar konsisten tuh di tahun 2022. Waktu pulang kampung kok saya nyuting banyak yang nonton ini. Walaupun sekarang detik ini penontonnya, viewernya ambruk. Nah, saya kemarin dapat insight teman-teman dari salah satu kreator yang dia itu dulu bikin bikin video segala macamnya, pengen ini udah akhirnya dia fokus di situ dan hancur, ibaratnya udah nyerah lah. Saya pingin hapus akun karena datanya dia, kalkulasinya dia masih rugi, gak menghasilkan, terus ya dia tidak bisa mencuri kehidupannya dari konten gitu. Karena patokan ukuran dia adalah gimana caranya bikin konten viral, bagaimana konten kita ditonton sebanyak-banyaknya orang. Pada saat viewernya nggak ada, nyerah. Akhirnya dia mau nyerah. Udah diniatkan untuk untuk menyerah dan hapus, ya udah kembali bekerja, nyari pekerjaan gitu ya. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang DM tuh direct message ya, chat lah gitu, ngobrol. Terima kasih berkat kontennya saya jadi semangat. Terus jadi sekarang saya bisa berusaha, saya belajar jualan, sekarang jualan saya bisa jalan, bisa ini. Terima kasih karena berkat inspirasi dari kontennya. Dari situ nampol teman-teman. Yang tadinya mau delete, si konten kreator ini akhirnya memutuskan, kalau begitu apapun yang terjadi, saya lanjutkan, nggak ada kata mundur. Cuma yang jadi patokan lagi adalah bukan viewer, bukan mengejar viral, tetapi nggak peduli apapun itu. Yang penting konten saya menginspirasi, yang penting konten saya membawa kebermanfaatan, walaupun 1 orang, 2 orang. Setelah kontennya, fokusnya seperti itu teman-teman, gimana ya aku ngomongin tapi yang bermanfaat buat orang lain, yang berguna, yang membantu orang. Jangan lihat uang, jangan lihat viewer dulu. Nikmatin aja pokoknya, ikhlas memberikan yang terbaik, manfaat buat orang lain. Dan akhirnya justru terjadi sebaliknya. Padahal fokusnya adalah memberikan karya terbaik, memberikan solusi ke orang, memberikan inspirasi. Fokusnya ke manusianya, orang itu yang dibutuhkan apa, yang kita bisa. Oh, butuh hiburan, yaudah kita bikin konten hiburan. Yang kita bisa bikin motivasi, kita bikin motivasi. Dan konsistensikan. Nah, saya tadi ngeri ada bahasa yang di berita ini teman-teman, yang masalah bikin Korea ini. Makanya kalau tidak ada terobosan katanya bisa terjadi konsistensi pengangguran. Jadi pekerjaan yang konsisten menjadi pengangguran, istiqomah menjadi pengangguran. Tapi kalau teman-teman berkreatif, mencoba, menjajal, insya Allah jalan itu ada teman-teman. Saya sendiri saat ini memang sedih teman-teman, bikin konten, saya bikin video seperti ini, ternyata yang nonton 1, 2, 10. Oh, berarti sebenarnya gitu ya, ada yang nggak pas, ya nggak popo. Memang proses belajar itu pahit teman-teman. Kalau kita nggak kuat pahitnya belajar, ya jangan mengharapkan manisnya hasil gitu. Jadi nikmatin, konsistensikan, pokoknya jangan pernah menyerah. Fokuslah, ayo kita tebar yang kita pahami dan niatkan untuk kebaikan. Insya Allah pasti ada jalan, pasti ada hal yang kita dapatkan. Contoh sendiri, saya sendiri ini teman-teman, dia berkat seperti ini, saya disupport. HP yang buat konten ini adalah support dari teman saya. Saya kebayang waktu itu gimana ya, saya cari bisa punya HP yang nggak goyang kalau buat konten. Karena pernah saya bela-belain, saya beli HP harganya 6,5 juta. Ini saya dulu fokusnya gimana mencari HP yang 4K. Kesampaian, cita-cita di kepala saya kesampaian yang 4K ini. Tetapi kalau buat konten masih goyang karena belum ada stabilisernya ternyata. Bayangkan HP yang 6 jutaan waktu itu, ini apa ya jenisnya, Samsung A72 kalau nggak salah, bener nggak sih?
Ini waktu itu kalau nggak salah 6,5 juta. Bagi saya itu harga udah tinggi banget. Yang saya kejar adalah mindset saya udah 4K gitu, gambarnya jernih. Ternyata di situ aja saya belum benar Galaxy A72. Ternyata jernih aja tidak cukup, teman-teman. Standarisasi yang pengen saya harapkan itu kurang, karena kalau buat konten goyang dikit ya wes, goyang dompet, gambar bening. Tapi ternyata different. Terus saya coba renung-renungkan, apa ya HP yang kualitas suara oke, gambar terutama nggak goyang. Wes jernih, 4K, 8K, tapi nggak goyang. Ternyata saya tanya teman, bro, gimana ya? Ada nggak sih HP kayak gini? Apa? Karena harga yang gila 6 juta aja bagi saya yang udah harga mahal, tetap aja masih goyang dompet itu. Jadi udah pakai S23 Ultra katanya. Apa nggak iPhone? Enggak. Terus ojo nganggo iPhone. Nah, saya juga nggak paham karena saya emang belum pernah pakai yang selevel-level itu. Terus yang dengan harga yang gila gitu. Berapa kali lipatnya ini? Berarti kalau misalkan 6 ya, 6 kali 3 aja 18. 3 kali lipat lebih, hampir 4 kali lipatnya HP ini, cuma dapat HP 1. Bagi saya dari mana budget segitu gitu. Kondisi saya lagi down, kayak impossible. Tapi itulah jalan Tuhan, teman-teman. Dari konten-konten, dari mimpi, dari cita-cita, saya disupport teman saya, coba carikan link, kasih ke saya, dan saya dibayarkan dulu untuk mendapatkan HP ini. Ini sebagai contoh nyata, teman-teman, contoh bahwa jalannya Tuhan itu memberikan itu berbagai macam cara, di luar nalar saya. Kok bisa nih tiba-tiba saya memegang S23 Ultra yang saya kebayang pun tidak, yang mimpi pun tidak, cuman saya konsisten aja gimana saya bikin konten. Yang niatan saya pingin konten saya tuh baik, gambarnya jernih, suaranya oke gitu ya, dan enak ditonton. Masalah nanti konsepnya segala macam, pokoknya sambil jalan, nanti juga ketemu gitu, nanti juga bisa. Saya dulu untuk ngomong begini aja, ya Allah, deg-degan, napas orang, kalau orang kita nggak terbiasa ngomong seperti ini susah, teman-teman. Nah, itulah bagi saya adalah proses belajar. Nah, teman-teman yang masih muda-muda, pesan saya adalah tadi, kalau Korea Selatan aja nyatanya separuh anak mudanya miskin karena nggak punya pekerjaan, akhirnya pendidikannya kurang, pelatihannya kurang, ujung-ujung bayangkan negara sebesar Korea Selatan yang katanya maju luar biasa, ternyata 50% penduduknya pengangguran dan dalam kondisi kemiskinan. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga teman-teman yang masih muda tetap berkarya, lakukan terbaik, dan salah satu investasi terbaik yaitu lakukan investasi secepatnya semenjak dini. Jadi teman-teman, terima kasih, kita belajar sama-sama pagi ini. Nggak kerasa sudah 23 menit saya ngoceh sendiri, teman-teman. Kok bisa? Dulu semenit 2 menit tidak bisa. Jadi walaupun viewer saya rendah, walaupun penonton saya rendah, ada kok hasil yang saya ambil. Masalah saya dapat uang, dapat ini, nanti rezeki itu pasti akan mengikuti. Dari mana caranya, bisa jadi nggak dari YouTube. Kayak ini HP, saya bisa contohkan teman-teman. Belum lagi ada hal-hal lain yang ada loh yang menginspirasi. Saya dapat kenalan, saya dapat relasi dari hal seperti ini. Dan itu kayaknya nggak mungkin, tapi nyata. Ingat, video more than a picture. Kalau kita bermain-main dengan video seperti ini, orang lebih believe, orang percaya, orang tahu kita. Gambar mungkin indah, mungkin keren, tetapi untuk menyampaikan secara komunikasi, orang akan lebih percaya, lebih believe dengan menggunakan konten-konten video. Moga-moga ini jadi pembelajaran buat saya sendiri dan juga siapapun teman-teman yang mau berkenan menonton dan ada pembelajaran, ayo kita ambil dan kita praktekkan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.